Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah yang solih dan solihah hari ini? Ustazah doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Nah, sudah siap belajar hari ini? Pertama, mari siapkan bukunya terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa berdoa. Dan yang terakhir, harus tetap semangat. Meskipun kalian belajar dari rumah, tidak boleh kalah dengan teman-teman yang sedang belajar di sekolah. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif, yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1, subtema 1, tema 3C. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya kalimat efektif mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya, sehingga ketika kalian berbicara mudah dipahami oleh pendengarnya, atau ketika kalian menulis mudah dipahami oleh sang pembaca. Nah, Ustazah punya contoh hari ini. Perhatikan contoh Ustazah. Kalimat pertama Ustazah yaitu Faisal hanya memiliki 3 buah pensil saja. Kemudian bandingkan dengan kalimat yang kedua, yaitu Faisal hanya memiliki 3 buah pensil. Kira-kira dari kedua kalimat ini, mana yang merupakan kalimat efektif? Ya, kalimat yang kedua, yaitu Faisal hanya memiliki 3 buah pensil saja merupakan pemborosan kata atau mubazir. Saja dalam kalimat ini tidak memiliki arti apa-apa, sehingga apabila kita membuang kata sajanya saja sudah menjadi kalimat yang bisa kita pahami. Kemudian contoh yang kedua, para siswa berbaris di depan kelas. Dengan kalimat yang kedua yaitu siswa berbaris di depan kelas. Mana ya kira-kira yang merupakan kalimat efektif? Ya, merupakan yang kalimat efektif yaitu kalimat yang kedua, siswa berbaris di depan kelas. Kita menghapus kata para. Kenapa kita menghapusnya? Karena para menunjukkan banyak, sedangkan siswa juga menunjukkan banyak. Para siswa. Siswa saja sudah banyak orang, apalagi ditambahi dengan para, maka terlalu banyak ya. Jadi kita hanya menggunakan siswa berbaris di depan kelas. Cukup itu saja sudah menjadi kalimat efektif dan banyak orang yang sudah memahami kalimat tersebut. Contoh selanjutnya yaitu Aisyah diminta ustadzah untuk maju ke depan. Dan kalimat yang kedua, Aisyah diminta ustadzah untuk ke depan kelas. Kalimat yang efektif yaitu yang kedua, yaitu Aisyah diminta ustadzah untuk ke depan kelas. Kita menghapus kalimat maju ke depan. Kenapa kita hapus? Karena maju sudah pasti ke depan. Tidak ada maju ke belakang. Aisyah diminta ustadzah untuk ke depan kelas. Pasti Aisyah diminta untuk maju, tidak diminta untuk mundur. Jadi kalimat yang efektif yaitu Aisyah diminta ustadzah untuk ke depan kelas. Contoh selanjutnya yaitu ini tadi sudah ya ustadzah lewati. Contoh selanjutnya, Veronica membeli novel di toko buku Sindoro. Mutia membeli alat tulis juga di toko buku Sindoro. Kalimat yang kedua, Veronica membeli novel dan Mutia membeli alat tulis di toko buku Sindoro. Kalimat yang efektif tentunya yaitu kalimat yang kedua. Karena Veronica dan Mutia sama-sama membeli alat tulis di toko buku Sindoro, maka kita cukup menuliskannya satu kali saja. Menjadi Veronica membeli novel dan Mutia membeli alat tulis di toko buku Sindoro. Ada pengulangan nama toko, jadi nama tokonya cukup kita tulis satu kali saja pada kalimat tersebut. Nah, contoh selanjutnya, adikku yang hari ini mulai belajar sepeda roda 2. Dan kalimat yang kedua, adikku hari ini mulai belajar sepeda roda 2. Hampir sama ya kalimatnya ya, tetapi di sini ada kalimat atau kata yang tidak efektif, yaitu kata yang merupakan kata depan, sehingga kata berikutnya adalah keterangannya. Jadi kita bisa menghapus kata yang sehingga menjadi kalimat adikku hari ini mulai belajar sepeda roda 2. Dengan menghapus kata yang saja tidak merubah arti dalam kalimat tersebut. Itu merupakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif sendiri apabila kita menghapus satu kata atau dua kata, tidak akan merubah artinya dan masih tetap bisa dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Itu merupakan kalimat efektif.
Nah, sekian materi dari Ustazah. Kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di bawah video di Google Form yang bagian bawah. Silakan dikerjakan dengan teliti. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan yang sudah menyimak video Ustazah dari awal hingga akhir. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.